ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif, mempersilakan pemeriksaan secara profesional. Tanpa intervensi. Tidak mau mengintervensi. Ya, waktu akan menjawab apakah dia akan tetap sama itu atau tidak, atau apa yang dikhawatirkan. Kami tidak bisa ngomong sekarang, waktu akan menjawab. Saya beri itu dulu ya, nggak ada lagi yang aneh. Bang, mengenai Asabri, Bang, sebenarnya penegasan status PMD itu tersangkanya berdasarkan sprindik dari Polri atau dari sprindik kejaksaan? Yang mana yang sekarang? Asabri, Bang. Kan statusnya Ntar dulu, Asabri yang mana? kan status PMD kan di yang tersangka. Yang sekarang. Itu sprindik dari kejaksaan atau sprindik dari Polri? Saya jawab itu. Ya. Ini kami merujuk kepada panggilan ya. Berdasarkan panggilan yang ditujukan kepada klien kami, Pak Febri, itu panggilannya sebagai tersangka. Karena panggilannya sebagai tersangka tentu ada dasarnya. Saya lihat dasarnya adalah sprindik yang ditetapkan oleh Polda Metro. Jadi intinya ini adalah pengalihan daripada tindak lanjut daripada Polda. Mereka menindaklanjuti dengan pemanggilan tersangka di sini. Di sini itu. Tapi memang di sana saya lihat juga ada sprindik dari Kejagung juga. Kalau sprindik dari Polda itu spesifik tanggal 6 Juli 2026. Kalau ini tadi pada tanggal berapa yang baru-baru ini dimasukkan dalam satu panggilan kami. Jadi kalau ditanya dua-dua menjadi dasar dan sebagai tersangka panggilannya. Udah dulu, udah deh, udah itu dulu. Tadi Bang, itu kan Abang lihat memang ada sedikit yang dikampangi juga bahwa tindak lanjut dari pengacara nanti selanjutnya apakah aman? Dan ntar dulu belum selesai ini dulu, kamu langsung tidak lama. Sabar. Oke, jadi, ntar dulu. Jadi, ya, semua perbuatan yang dilakukan terhadap Febri jelas-jelas telah merobek-robek isi KUHP, melanggar semua hukum acara, melanggar semua ajas hukum. Bahkan zaman Belanda pun nggak ada begitu. Pertanyaannya adalah why dan kenapa? Padahal targetnya itu adalah seorang Jampitsus yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena sudah begitu banyak, sudah hampir 500 triliun uang yang sudah terkumpul. Nanti saya akan bahas itu. Itu dulu Asabri ya. Nggak ada lagi, sudah kan? Sudah kita bantah semua. Asabri, Pak, itu kan pasal yang diterapkan Polri 12 artinya Tantian ini sebagai korban pemerasan dari Beki. Korban kekerasan. Bisa saya jelasin? Sini sebentar. Kok lo dapat detail begitu, lo udah didikte lo ya? Gini, jadi intinya kalau di dalam surat saya jawab satu-satu ya. Saya jawab satu-satu. Berdasarkan surat perintah penyidikannya, memang betul ada pasalnya 12E dan 12B. Sekarang kalau memang 12E, pemerasannya di mana? Karena apa? Kenyataan yang seperti dinyatakan Pak Hotman tadi, semua kegiatan yang ada ini terlaksana tidak ada yang dikurang-kurangi. Artinya hak-hak dari siapa Tankian katanya sampai harus diperas itu nggak ada, tetap terpenuhi semua. Dan hadir di persidangan di bawah sumpah selama persidangan dari Asabri tidak mengatakan dia diperas. Tapi dia tidak menjadi tersangka untuk perkara pokok Asabri. Kan dia kan saksi fakta, harusnya disumpah. Saya ulangi ya. Perkara pokok itu sudah diuji mulai dari Jampitsus yang lama sampai dengan pengadilan. Satu. Kenapa? Karena tidak ada kaitan Tankian di perkara uang negara. Justru uang dia ada di sana, katanya kerjasama. Nah, itu yang jadi masalah. Sempat tanya sebagai saksi. Itu persoalannya. Apakah kita harus menjadikan tersangka? Zolim gitu artinya. Jadi saya nggak tahu, serah kalian. Atas harta dan uang dari Asabri, Tankian nggak ada kaitannya. Ya, dia hanya terkait si Bencong itu beli tanah dikerjasamakan, hanya itu tok. Dan itu sudah disita tanah itu. Jadi mengenai kerugian Asabri ini nggak ada kaitan. Itu hanya TPPU lanjutannya. Nambah Bang Ijun, Pak. Ya. Bagaimana cara merasnya? Sementara fakta yang didalilkan, si Ferry memberikan uang kepada si Norman 5 juta, itu tidak betul. Itu adalah fitnah.
Kedua, pihak karyawan money changer 7 orang pada saat mentalnya down diancam dengan pasal sumpah palsu kalau memberi keterangan palsu. Mereka menyatakan semua tidak ada uang 5 juta dolar masuk ke money changer. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang pertanyaannya adalah apa betul si Tangkian pernah ketemu Pak Febri? Pak Febri menyatakan, weh, gua minta sekian. Fakta itu nggak ada. Tangkian menyatakan nggak pernah ketemu Pak Febri. Kedua, si Pak Febri juga menyatakan tidak pernah menyuruh si Ferry Babi meminta uang ke Tangkian. Jadi konstruksi pemerasannya adalah konstruksi yang fiktif. Ada jalur di tengah yang putus. Bagaimana supaya itu bisa seolah-olah berjalan mulus sampai diserahkan ke Kejaksaan Agung, si Ferry Bobo tidak pernah di BAP sebagai saksi. Padahal dia adalah aktor utama. Yang kerok dia. Ahli fitnah. Monggo Bang lanjut. Hah? Apakah Pak Febri dikriminalisasi? Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sudah disita dulu baru persetujuan. Siapa? Pak Febri belum pernah diperiksa. Belum ada pemanggilan. Yuk, dari awal saya udah bilang, langsung sudah diviralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung, bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka, Udah videonya. mesinnya aja, lemari mesin, udah masuk video, udah nyampe ke Singapura, baru mau dibuka. Tadi tanpa diperiksa langsung ditolak. Emang lu nggak tahu, emang itu dia, makanya, apa? Apakah akan ada pra-peradilan gitu, Pak? Sabar, ada waktunya, oke? Tapi coba dulu pakai suara hatimu. Ya, ini jampitsus loh. Bagaimana masyarakat lemah, itulah salah satu kenapa Hotman Paris turun yang kliennya berjubel konglomerat. Mana mungkin saya mengharapkan uang dari Pak Febri, ya, itu nanti gua jelaskan kenapa saya mau di sini. Apa? Katanya waktunya sudah selesai. Apa? Kita sudah disuruh selesai. Enggak, yang belum ada 2 lagi Pak, nggak bisa selesai. Sabar Pak, saya berwenang di sini. Yang kedua, itu satu ya. Yang kedua, biar jelas, Asabri selesai ya. Sekarang yang kedua soal soal itu dulu. Blackout. Ini yang paling lelucon. PT yang jadi supplier batu bara yang dituduh terlibat itu, ternyata dia tidak supplier untuk Sumatera Utara. Iya, untuk Jawa Bali. Padahal blackout kan di Sumatera Utara, dia untuk Bali dan Jawa. Ya terus apa kaitannya? Ngerti nggak? Suralaya. Ya nggak ada kaitannya, Bali dan Suralaya. Itu jelas-jelas itu paling parah lagi. Ya, dituduh. Dan kerugian 5 triliun dari mana? Orang cuma 2 malam belum pernah dihitung. Artinya PT yang dituduh katanya menyogok itu tidak ada kaitannya dengan suplai batu bara untuk Sumut. Dia adalah Bali dan Suralaya ya. Ya, itu paling fatalnya. Ya. Itu pun di situ yang memberikan sogok juga belum tersangka. Nggak ada tersangka. Halo Mas, nggak ada tersangka. Kemudian kasus ketiga yang kasus Krakatau Steel juga nggak ada tersangka. Itu adalah PT swasta yang punya hutang kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Hutangnya masih ada, belum ada keuangan negara yang dirugikan. Jadi benar-benar nggak ada. Karena agar gerak cepat, saya akan terangkan mulai yang poin lain ya. Ya sekarang kenapa si orang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang.
Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian Dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gua yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahulah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya.